Kebakaran melanda rumah warga di Kampung Lewiliang, Desa Cibodas, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Petugas pemadam kebakaran pun mengerahkan 3 unit mobil damkar ke lokasi. Setelah 30 menit proses pemadaman, api berhasil dipadamkan. Selain membakar 1 bangunan rumah, api juga membakar 1 unit sepeda motor. Beruntung api tidak merambat ke rumah lainnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai 70 juta rupiah. Jam 2, jam 3 bisa lah. Mana tangga gitu. Mana bisa. Iya, di tangga. 2 kendaraan roda 4 mengalami kecelakaan di gerbang tol Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pengendara yang melihat kejadian ini langsung merekam kejadian pasca tabrakan. Video ini pun ramai dilihat warga. Diduga awal tabrakan dipicu sopir minibus mengantuk. Namun berdasarkan keterangan dari Polres setempat, minibus mengalami remblong sehingga akhirnya menabrak city car yang ada di depannya. Akibat kejadian ini kedua mobil ringsek. Tidak ada korban jiwa ataupun luka. Kini kasus kecelakaan ditangani pihak Satlantas Polres Tebing Tinggi. Kedua mobil sudah diamankan di kantor unit Gakum Satlantas Polres Tebing Tinggi. Banyak pulangan, penuh banyak. Banjir Sungai Galai menerjang Kampung Kenteng Sari, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Minggu sore. Akibatnya pondasi belakang rumah warga ambrol hingga hanyut terbawa arus banjir. Sebelum pondasi ambrol, salah satu korban sempat menyelamatkan sebagian barang berharganya yang berada di kamar anaknya. Namun sebagian barang di gudang hilang terbawa banjir. Diketahui kini para korban mengungsi ke tempat saudaranya karena dikhawatirkan bangunan rumah korban runtuh. Pemirsa, sebuah pusat perbelanjaan terbesar di Lumajang, Jawa Timur terbakar dini hari tadi. Ya, belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini dan 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Kobaran api di lantai 2 Graha Mulia Plaza nampak terus merembet dari bagian tengah hingga ke depan pusat perbelanjaan terbesar di kota Lumajang ini. Atap plafon runtuh dan menimpa 1 unit mobil yang dipajang di lantai dasar. Suara ledakan keras beberapa kali juga terdengar. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini, namun informasi yang diterima petugas pemadam kebakaran, titik api pertama kali muncul di lantai 2. Api kemudian dengan cepat menjalar hingga meludeskan seluruh lantai 2. Minimnya akses membuat petugas kesulitan memadamkan api. Telepon seketika langsung kita ke sini. Kondisi api sudah merata. Jadi kita berusaha untuk memadamkan. Tapi asap masuk karena sudah jatuh ke bawah semua. Besi-besi itu kita cuma sebatas yang ada di pinggiran saja. Hingga saat ini belum diterima laporan adanya korban luka maupun jiwa, mengingat kebakaran ini terjadi di saat aktivitas pusat perbelanjaan telah tutup. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Kembali ke informasi dari Jawa Timur, Mirsa, seorang ibu rumah tangga di Gresik harus berurusan dengan petugas kepolisian karena kedapatan membuat laporan palsu. Waduh, satu orang anak ini mengaku menjadi korban perampokan untuk menutupi hutangnya. Seorang ibu rumah tangga muda melapor ke petugas kepolisian menjadi korban perampokan di rumahnya di Komplek Perumahan Pondok Permata Suci, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Dalam laporannya, ibu satu anak ini menderita luka-luka di bagian kepala dan tangannya.
Ia juga melaporkan kehilangan sejumlah harta bendanya, diantaranya ponsel dan perhiasan senilai 30 juta rupiah. Usai menerima laporan, petugas Polsek Manyar dan Polres Gresik melakukan olah TKP dan pemeriksaan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Namun hasil olah TKP, polisi mendapatkan sejumlah kejanggalan. Pasalnya, CCTV yang terpasang di sekitar lokasi kejadian tidak mendapatkan adanya sosok yang mencurigakan. Polisi kemudian meminta keterangan korban dan sejumlah saksi mata di lokasi kejadian. Satreskrim Polres Gresik mengatakan korban akhirnya mengaku membuat laporan palsu. Jadi ternyata handphone yang hilang tersebut dan perhiasan yang hilang tersebut merupakan barang-barang yang dijual sendiri oleh korban di Penggadaian. Ya, karena korban memiliki masalah pribadi dengan seseorang di luar sana. Dan untuk hasil uang yang hasil penggadaian tersebut itu diberikan kepada orang yang memiliki masalah pribadi dengan korban sendiri. Akibat perbuatannya tersebut, ia menyatakan permohonan maaf kepada polisi dan juga masyarakat atas segala perbuatannya. Terkait hal tersebut, polisi masih mendalami kasusnya dan tidak menahan pembuat laporan palsu. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, tim rescue Basarnas mengevakuasi 2 orang korban erupsi Gunung Ruang yang mengungsi di perkebunan karena sakit. 2 korban ini langsung dibawa ke rumah sakit ORS Manado. Dua orang warga desa Bahoy, Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro dievakuasi tim SAR dari perkebunan menuju posko bencana karena sakit. Mereka adalah Elizabeth Baweling, 87 tahun, serta Budiman, 42 tahun. Kedua warga ini mengungsi mandiri di perkebunan saat Gunung Ruang erupsi Selasa lalu. Evakuasi melalui proses panjang karena melewati perkebunan, jalanan terjal, serta diangkut dengan mobil SAR. Selanjutnya dievakuasi menuju ke KRI Kakap TNI AL. Kedua warga tersebut langsung dibawa ke rumah sakit OSDK Manado. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, dan gede setelah sempat 4 hari ditutup total, operasional Bandara Internasional Samratulangi kembali dibuka. Ya, setelah dibuka, Angkasa Pura I menyiapkan 12 penerbangan. Setelah 4 hari ditutup, operasional Bandara Internasional Samratulangi kembali dibuka. Dibukanya operasional Bandara Samratulangi berdasarkan Notice to Airmen atau Warta Darat. Angkasa Pura I menyiapkan 12 penerbangan untuk memulai kembali operasional Bandara Samratulangi. Sebetulnya untuk perencanaan pada hari ini dijadwalkan itu ada 12 pesawat penerbangan dengan total penumpang 1.233. Namun perencanaan ini juga masih menjadi pembahasan antara Airnav Indonesia dengan maskapai penerbangan untuk pengaturannya seperti apa, dan sebenarnya sih ini untuk menjamin keselamatannya penumpang. Sementara itu, calon penumpang diharapkan berkoordinasi dengan maskapai masing-masing. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.